Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menambah amal kebajikan kita, dan lebih dari itu kita berharap mudah-mudahan semua usaha yang kita lakukan ini kelak di kemudian hari akan menjadi wasilah bagi kita, sehingga dengan wasilah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tematik pagi hari ini Mada mengangkat satu tema, yakni bergeraklah mengikuti watak din ini. Mata mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang ayat ini sangat akrab dengan kita, bahkan kita sudah menghafalnya di luar kepala. Tapi mari kita sedikit ingin merenungi, mentadaburi makna atau tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu keadaan kaum sebelum kaum itu sendiri merubah diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki terhadap satu kaum satu keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada orang sedikit pun atau berapapun banyaknya yang bisa mencegahnya atau menghalanginya. Wa malahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka dari selain Allah seorang penolong sedikit pun. Ayat ini dengan tersirat ataupun dengan jelas ingin mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kita bergerak, karena bergerak itu adalah merupakan watak daripada dinul Islam itu sendiri. Sering Mada sampaikan bahwa ketika seorang muslim itu diam, tidak berbuat sesuatu, maka seseorang tersebut dia tidak berada pada watak daripada dinul Islam itu sendiri. Itu bukan karakter seorang muslim yang sesungguhnya. Karena watak daripada seorang muslim yang sesungguhnya sebagaimana watak daripada dinul Islam itu sendiri, yakni al-mutaharikah, bergerak. Maka jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin banyak orang yang ingin untuk jadi baik, tapi mereka tidak mau bergerak. Padahal mau menjadi orang yang baik itu mesti bergerak, mesti dia berusaha untuk berada pada keadaan yang baik. Demikian pula halnya orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hanya menunggu saja. Menunggu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala datang. Seakan-akan rahmat itu adalah sebuah keajaiban, sehingga hanya ditunggu saja tanpa berbuat atau bergerak apapun. Padahal rahmat Allah itu harus dijemput.
dengan pergerakan yang nyata. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bergerak. Salah satunya surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh, dalam ayat ini, kalimat ini Allah menggunakan harfu taukid 2 kali. Lanahdiyannahum, lam dan nun. Artinya benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk atau jalan keluar. Dan sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik ini adalah orang yang bergerak. Maka jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bergerak, untuk meraih dan menggapai kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu tidak akan pernah datang pada diri seseorang yang dia tidak memiliki niat atau azam yang kuat untuk bergerak menjemput kebaikan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, hendaklah dia yufaqihu fiddin. Dia bergerak dalam rangka bertafaquh fiddin. Jadi tidak dengan dia berdiam diri. Dalam hadis Imam Bukhari juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan pergerakan dia untuk berbuat kebajikan. Artinya bergerak, ma'asyiral muslimun, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Nizamul Hukmi pada bab Wihdatul Ummah, beliau mengatakan, taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah kalian semua, karena sesungguhnya dalam pergerakan itu ada barokahnya. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik gerak dan pergerakan seorang hamba adalah bergerak dalam menegakkan izzah Islam wal muslimin. Inilah seagung-agung, semulia-mulia pergerakan seorang hamba, yaitu menegakkan izzah Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Yang hari ini ya, Islam ini ya, banyak orang yang menghinanya, banyak orang yang acuh tak acuh melihatnya. Dia lebih marah ketika urusan pribadinya, urusan nama baiknya dihina, ketimbang dinnya dihina. Dia lebih murka ketika harta bendanya dirusak oleh orang lain, tapi ketika agamanya, dinnya dirusak oleh orang lain, dia acuh tak acuh saja, masa bodoh saja. Maka seorang yang bergerak
di dalam menegakkan izah Islam wal muslimin, mestilah memahami bahwa dalam perjalanan menggerakkan izah Islam wal muslimin ini tentu banyak setan yang merintanginya. Tentu banyak setan yang menghalanginya, baik setan berupa manusia maupun setan berupa jin. Ya, setan dari manusia ini yaitu para pedengki, ya, para pengadu domba. Mereka inilah yang akan merintangi satu pergerakan dalam menegakkan izah Islam wal muslimin. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kembali kepada kita dan meyakinkan kita bahwasanya dalam perjalanan atau dalam jalan menegakkan izah Islam wal muslimin ini, setan dari manusia dan jin ini sudah benar-benar siap untuk menghadang. Karena mereka tidak akan pernah ridho ketika Islam ini menjadi suatu way of life, suatu panduan, tuntunan yang akan mengantarkan umat manusia kepada kemuliaan. Maka kalau kita mencari kemuliaan, carilah kemuliaan itu dalam Islam. Tidak akan pernah ditemukan kemuliaan itu di luar Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 112 mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawla gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadzarhum wa ma yafturun. Demikianlah kami jadikan pada setiap para nabi aduan, ada musuh yang selalu mengintainya. Syayatinal insi wal jin, berupa setan dari insi manusia dan setan dari jin. Bahkan dalam ayat ini Allah menyebut duluan setan manusia, baru setan jin. Ya. Karena kalau setan jin itu, biasanya jin kalau dibacakan ayat kursi hilang dia. Ya, pergi dia karena dia takut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mudah mengusirnya. Tapi setan dari manusia ini amat sangat susah, apalagi ya, setan berupa manusia ini menjadi dedengkotnya orang-orang yang menghalangi orang yang bergerak di jalan Allah. Walaupun dibacakan ayat kursi berpuluh-puluh kali, bahkan beribu kali, tetap saja dia enggak hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut duluan bahwa musuh terbesar, ya, penghalang pergerakan izah Islam wal muslimin itu adalah manusia itu sendiri. Maka sering kita sampaikan bahwasanya musuh terbesar, ya, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa jadi manusia itu sendiri. Karena pada diri manusia itu ada hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini lebih dahsyat daripada setan. Ya. Walaupun keduanya antara setan dan hawa nafsu sama-sama tidak bisa dilihat, tapi hawa nafsu ini, ya, sangat luar biasa dahsyatnya. Ketika seseorang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan dipalingkan dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Walaupun seorang atau si fulan sudah berada di jalan yang lurus, mau berangkat ke masjid umpamanya, sudah niat mau ke masjid, mau beribadah, dalam perjalanan hawa nafsunya ketika dia melihat sesuatu
yang menyenangkan dirinya, bisa saja dia palingkan jalan itu. Dia keluar dari jalan menuju masjid kepada jalan yang lain. Bisa jadi seseorang sudah berada di atas jalan menuju ilmu, tapi dalam perjalanan ketika hawa nafsunya menguasai dirinya, bisa saja dia berbelok keluar dari jalan yang mengantarkan dia kepada ilmu. Nah, itulah hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut duluan setan berupa manusia karena dahsyatnya ketika manusia ini dikuasai oleh hawa nafsunya. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maksudnya setan ini sama-sama setannya, dari manusia dan dari jin, baik sama-sama manusianya atau jin sama jinnya, mereka satu sama lain saling mewasiatkan, kamu ke sana, kamu ke situ, kita halangin mereka dari bergerak menegakkan ijazah Islam wal muslimin. Makanya para penghalang, pendengki daripada ijazah Islam ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana karena satu sama lain mereka saling berkoordinasi. Ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya itu, ada yang tugasnya di masjid, ada yang tugasnya di tempat lain. Begitulah cara musuh-musuh pergerakan ijazah Islam wal muslimin, sehingga tidak heran di mana-mana mereka selalu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau yang nampak tadi berupa manusia, karena manusia tidak bisa bersembunyi. Tapi ada yang tidak nampak berupa setan dari jin. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bergerak menegakkan ijazah Islam wal muslimin, seorang muslim juga harus menyadari bahwa berada di atas jalan ini, jalan mau bergerak menegakkan ijazah Islam wal muslimin, itu tidak mudah, tidak gampang. Maka ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan. Jadi menegakkan ijazah Islam wal muslimin itu tantangannya besar. Dia bisa mengorbankan harta dan nyawanya. Maka sebelum seseorang berada di atas jalan ini, dia harus membekali dirinya, mempersiapkan dirinya minimal 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek siasah. Aspek siasah, aspek politik kata orang sekarang. Tapi dalam tanda petik politik, bukan politik praktis. Karena tidak jarang ketika seseorang terjun ke dalam politik praktis, maka lambat laun dia bisa jadi menjadi penghalang dalam bergerak menegakkan ijazah Islam wal muslimin. Karena dalam politik praktis itu fitnahnya besar, tantangannya besar, apalagi dihadapkan dengan dunia yang serba hijau. Karena biasanya orang yang cinta terhadap dunia, ujung-ujungnya mereka akan sangat berat dan susah untuk berjuang. Sebagaimana seorang pemuda yang dia telah memelihara 10 ekor unta, di Arab pada saat itu kalau sudah punya 1 ekor unta saja termasuk orang yang berduit, apalagi dia punya unta merah. Ini 10 ekor unta. Pada saat itu panggilan jihad telah dikumandangkan. Rasulullah memanggil anak muda ini. Wahai fulan, ya syabab, berangkatlah kamu di medan juang.
Kata anak muda ini, Masya Allah, saya baru mulai rintis usaha, baru 10 ekor unta, disuruh berangkat berjuang. Bayangannya pergi berjuang ini ya antara dua, mati atau hidup. Seakan-akan pergi berjuang itu ya pemutus kehidupan, hingga dia takut. Saya takut ya Rasulullah, belum berani saya. Oh, kamu belum berani? Kalau begitu ya, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian unta yang kamu miliki untuk membantu kaum muslimin. Apa jawabannya? Saya baru ternak 10 ya Rasulullah. Nantilah kalau dia beranak pinang ya, saya akan sedekahkan. Rasulullah memalingkan mukanya lalu berkata, Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah wa ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Wahai anak muda, ketahuilah berdagang dengan Allah itu mahal. Dan ketahuilah perdagangan yang mahal dengan Allah itu adalah surga. Nah, ini jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Aspek yang pertama yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mau bergerak di jalan izah Islam wal muslimin adalah aspek siasat. Ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek muamalah. Dan yang ketiga adalah aspek tarbiyah. Ketika seorang pejuang yang berjuang bergerak menegakkan izah Islam tidak dibekali dengan 3 aspek ini, tidak jarang dalam perjalanan pergerakannya ya tadi karena tidak diawali dengan siasat. Kalau anda masuk gerbong ya pesantren bambu ya, yaitu jeruji ya, atau dia akan terbunuh dalam perjalanan ketika dia bergerak izah Islam. Maka butuh siasat, butuh muamalah, dan butuh tarbiyah. Maka pada kesempatan pagi ini mungkin Mata ingin sedikit saja ya untuk ya, menyinggung sedikit, menyentil sedikit satu aspek. Mudah-mudahan 2 aspek lainnya bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain, yaitu aspek siasat. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rahasia lagi pada hari ini, bahkan sejak zaman dahulu hingga ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, musuh-musuh Allah, musuh-musuh pergerakan menegakkan izah Islam wal muslimin ini bersatu padu satu sama lain, bahu membahu untuk menghalangi satu pergerakan menegakkan izah Islam wal muslimin. Mereka bersatu padu. Maka ketika musuh bersatu padu, sudah barang tentu aspek yang harus dibangun oleh kaum muslimin tentu juga harus bersatu padu. Inilah siasat. Ya, inilah siasat. Namun anehnya dan sangat menyedihkan ketika musuh bersatu padu menghalangi tegaknya izah Islam wal muslimin, orang Islam bisa menikmati kemuliaan Islam, bisa merasakan indahnya Islam, itu terhalang. Itu tidak bisa secara maksimal karena musuh-musuh izah Islam ini sangat banyak dan tidak menginginkan hal itu terjadi. Sayangnya kaum muslimin berpecah belah, bercerai-berai. Padahal siasatnya untuk melawan siasat orang-orang kafir harus dengan bersatu padu kaum muslimin. Nah, umat Islam ketika dalam kondisi seperti ini, syubhat muncul. Banyak syubhat yang muncul di tengah kaum muslimin yang membuat kaum muslimin tidak pede, tidak percaya diri kalau kaum muslimin ini
bisa disatukan dalam satu pergerakan menegakkan izah Islam wal muslimin, sehingga muncullah syubhat, apa mungkin kaum muslimin itu bisa disatukan di tengah mereka banyak berselisih? Ini syubhat, Pak. Dan inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Tentu sangat mungkin jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mungkin. Kalau hati mungkin tidak bisa disatukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, walaupun kalian mengumpulkan harta benda yang ada di langit dan di bumi untuk menyatukan seluruh hati kaum muslimin, tidak mungkin. Kalau menyatukan hati mungkin iya, tapi menyatukan pergerakan menegakkan izah Islam wal muslimin sangat mungkin. Dan kita menjadi orang yang kalah karena subhat yang ditebarkan oleh para pedengki Islam. Maka jawabannya adalah sangat mungkin. Bagaimana caranya kaum muslimin bisa bersatu, bisa disatukan di atas pergerakan menegakkan izah Islam wal muslimin? Persatuan dan kesatuan itu harus dibangun di atas dasar qawaidul ittihad, kaidah-kaidah persatuan. Kadangkala kita membangun persatuan itu bukan dengan kaidah. Kadangkala kita membangun persatuan itu berdasarkan oligarki, ya, berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, berdasarkan status. Padahal, ya, hal itu tidak bisa, tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh agama kita. Maka para ulama, salah satunya Imam Ibnul Qayyim dalam buku beliau, ya, Nizamul Hukmi Bab Wihdatul Ummah, memberikan, ya, beberapa kaidah bagaimana kaum muslimin ini bisa bersatu. Kaidah yang pertama, agar kaum muslimin bisa bersatu, ya, dalam bergerak menegakkan izah Islam wal muslimin. Yang pertama, ya, adalah al-haqqu yurafu binafsi la birijal. Ini yang harus dibangun. Kebenaran itu dilihat berdasarkan hakikatnya, bukan karena siapa yang menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu haruslah dilihat dari mana sumber kebenaran yang disampaikan. Apa landasan kebenaran yang disampaikan? Bukan dari nama, ketokohan, kedudukan seseorang yang menyampaikannya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la ta'riful haqqo birrijal walakin i'rifil haqqo ta'rifu ahlahu. Janganlah kalian mengenal kebenaran itu karena sosok seseorang, tapi kenalilah kebenaran itu secara hakikatnya. Niscaya engkau tahu siapa yang benar. Karena kadangkala kita ini mudah tertipu, ya, mudah tertipu. Kadangkala kita tidak melihat sumber kebenaran yang disampaikan. Kadangkala tidak kita melihat hakikat kebenaran disampaikan, tapi asal disampaikan seseorang yang punya nama, ya, pakaian yang menakjubkan, kedudukan yang menakjubkan, ya, kadangkala kita tertipu. Padahal bisa jadi, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi may ya'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisab. Janganlah kalian bertakjub terhadap manusia yang
ucapannya sangat indah, membuat kalian takjub. Allah lah yang menyaksikan, mengetahui apa yang sebenar di dalam hatinya. Sungguh dia sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan tertipu. Ini kaidah yang pertama. Ya, mengenal kebenaran dari sumbernya atau dari hakikatnya. Yang kedua adalah la ismata li ghairil anbiya. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kadangkala kesalahan seseorang membuat seseorang itu terhalang atau menjadi asbab seseorang tidak mau mengambil kebenaran. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya. Jangan karena satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada seorang jamaah hendak suka pada seorang jamaah ada di sebuah masjid, lalu dia tidak mau datang ke masjid. Ini keliru. Kenapa? Semua kita manusia, selama namanya manusia, tidak pernah akan luput dan selamat dari dua hal, kecuali Nabi. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, la ismata li ghairil anbiya. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kalau manusia, pasti dia diliputi dengan dua hal. Kalau dia tidak mengaku, berarti dia malaikat. Apa dua hal itu? An-nisyan wal khata. Lupa dan salah. Ya. Lupa dan salah. Maka sangat aneh bin ajaib kalau ada seorang manusia dia tidak mengakui pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah lupa. Saya nggak pernah lupa umpamanya, ingat terus. Malaikat itu, karena malaikat nggak pernah salah. Kalau ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Israil pencabut nyawa, nggak pernah salah itu. Ya, dia datang pada orang yang tepat dan pas. Ya, coba salah, ya apa yang terjadi? Ya. Jemaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya singkat. Yang ketiga, kaidahnya untuk membangun ya persatuan dan kesatuan, kekuatan la talazamu, ya la talazamu bainal khata wal ism. Kesalahan itu tidak mesti dihukumi dosa. Ya. Tapi kalau dosa sudah pasti salah. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kadang ketika ada orang yang berbuat salah tidak membuat kita kecewa. Seakan-akan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita adalah sesuatu yang mendatangkan dosa, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka, atau yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan rahmat. Jadi tidak semua yang salah itu adalah dosa. Tapi yang namanya dosa sudah pasti salah. Sehingga ketika seseorang, apalagi seorang pejuang, dia memahami kaidah-kaidah seperti ini, dia tidak mudah menghukumi orang lain dengan hukuman takfir, tabdi, tafsik dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Fitrah lupa dan salah itu biasa terjadi. Lalu yang keempat adalah la qudrata fil khata walau kana sahibu ma'zura. Kalau salah jangan diikuti siapapun yang melakukannya. Kadang-kala kita ini sudah tahu salah, kita bilang malu tidak ikutin. Padahal semestinya kalau salah dinasihati, diperbaiki, itu yang benar. Bukan malah salah dibiarkan lalu kemudian dia mengikutinya. Ini salah. Ya.
Lalu kaidah yang kelima adalah la tulazamu bainal khilaf fi ra'i wa ikhtilafil qulub. Nah, ini penyakit yang paling besar dalam sebuah pergerakan itu. Janganlah perselisihan itu membawa kepada perselisihan hati. Kita kadang kala berselisih sama teman atau saudara kita, kadang kala itu merembet ke hati, membuat menjauh. Padahal berselisih itu lumrah dan biasa terjadi. Bukan hanya kita, orang-orang soleh di zaman dulu pun berselisih. Dan masih banyak yang lainnya. Al-khata'u yuqaddiru biqadri. Salah itu ada tingkatannya. Tidak salah yang kecil dikatakan salah yang besar. Dan yang ketujuh, wa kalamul husum wal kiran yudwa wala yurwa. Adil menilai kawan dan lawan. Jangan lawan dibilang kawan dan kawan dibilang lawan. Sesama muslim dia seakan-akan kayak lawan. Tapi sama orang lain, orang kafir, malah dia bersenang-senang. Ya, mawaddah. Nah, ini keliru. Dan yang terakhir adalah al-hijru la budda ayyakuna syar'an. Kalau berpisah mereka alasannya adalah syar'i karena Allah. Inilah jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek pertama yang harus dipersiapkan oleh orang yang berjuang menegakkan izah Islam wal muslimin. Mudah-mudahan dua aspek lainnya kita bisa sambung di kesempatan yang lain. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.